Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi illegal logging di Indonesia, yang terdiri dari saya, Anissa Indira, dengan teman-teman saya yaitu Indah Umami, Diah Ratnawati, dan Pangestu Kinayung. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Yang pertama, hutan berguna dalam menjaga keseimbangan lingkungan bagi manusia. Hutan yang seharusnya kita lindungi oleh beberapa oknum dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Adapun bentuk eksploitasi hutan yang ada di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, yakni salah satunya pembalakan liar. Indonesia sebagai negara hukum yang berakibat pada segala urusan diatur oleh hukum, mempunyai produk hukum tentang menjaga kelestarian hutan. Diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 yang sejak tahun 2020 disatukan ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Terdapat beberapa pasal yang diubah karena UU Nomor 18 Tahun 2003 dianggap belum bisa memberikan efek jerah kepada para perusak, sehingga pembalakan liar tetap terjadi. Namun hingga detik ini pembalakan liar masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum kapitalis yang hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya sendiri. Adapun rumusan masalahnya yakni apa itu illegal logging, yang kedua bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia, yang ketiga mengapa penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Indonesia mengalami hambatan. Pengertian illegal logging. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU 41 Tahun 99 tentang kehutanan menjadi undang-undang diatur dalam pasal 37 beberapa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 130, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5432 pasal 1 ayat 4 sehingga pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hutan kayu yang terorganisasi. Pengaturan hukum terkait tindak pidana illegal logging. Terkait tindak pidana apa saja yang dikenai sanksi illegal logging yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 37 menulis memberikan sanksi pidana apa saja yang akan didapat serta siapa saja pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal 82, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A. Yang kedua, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf B, dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 5 miliar 500 juta dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya dalam pasal 83, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E, dan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Pasal 84. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf F, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit
250 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Yang selanjutnya contoh-contoh kasus illegal logging. Yang pertama yaitu Mat Ari yang bisa disebut sebagai anak jenderal menjadi pemodal perambah hutan di Suaka Marga Satwa Cagar Biosfer Diam Siak Kecil Riau. Yang kedua, warga kecamatan Jati Banteng yang berusia 63 tahun ini dituduh mencuri kayu jati yang ditebang sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian kasus yang ketiga yaitu pada tahun 2003, Teddy Antoni seorang direktur utama PT ATN, Zulkarnain seorang ketua KUD Mina Awera Tua Pejat, serta Parulian Samulangai sebagai ketua KSU Simatorai Mongasiontan. Ketiga pelaku tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Padang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian masyarakat. Yang selanjutnya efektivitas hukum. Berdasarkan 3 contoh kasus yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku belum bisa memberikan efek jerat terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging. Terlebih, hukuman yang ada tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Bagaimana bisa pembalakan liar yang dilakukan selama 7 tahun lamanya baru saja terungkap pada tahun 2021 dengan jumlah yang tentu saja bukti-bukti yang ada dan kuat lolos begitu saja dengan hukuman bebas dan membebankan semua biaya kepada negara. Bagaimana aparat kecolongan akan hal yang dilakukan secara terus-menerus selama 7 tahun. Sedangkan untuk nenek usia renta, aparat kepolisian bertindak begitu cepat dan juga cekatan. Ketidakadilan sangat terlihat kontras dalam hal ini, dan hukum tidak efektif pada mereka-mereka yang mempunyai jabatan dan uang, lalu bisa menjadi lebih efektif pada mereka-mereka rakyat kecil. Kemudian faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Indonesia yang pertama yaitu aparat penegak hukum seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, TNI AL, TNI AD, Pengadilan Kejaksaan dan pemerintah provinsi serta kabupaten baik daerah untuk memberantas kasus illegal logging. Yang kedua berkaitan dengan nilai masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya alam, kriminalitas dalam bidang kehutanan yang terjadi dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, dan juga aparat. Hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia yang disebabkan rendahnya kesadaran dan rendahnya pendidikan. Mereka tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Selanjutnya, upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging. Yang pertama, deteksi mengenai adanya kegiatan tindak pidana illegal logging. Dalam hal ini, Polri dapat melakukan dengan cara diantaranya melaksanakan patroli kehutanan, menindaklanjuti, dan menerima informasi dari masyarakat mengenai pemeriksaan dokumen izin usaha dan kepemilikan lahan. Yang kedua, melakukan upaya preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu peningkatan dukungan sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan program pemberdayaan di masyarakat. Kemudian, kesimpulannya, pembalakan ilegal merupakan semua bentuk kegiatan kehutanan yang memiliki kaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang ilegal. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, serta kurangnya pengawasan penegak hukum setempat. Penegakan hukum pidana illegal logging di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diberikan. Dari kasus tersebut, penegak hukum dinilai tidak berlaku adil pada masyarakat, hukum tidak berlaku efektif bagi masyarakat yang memiliki uang dan jabatan, namun sangat efektif bagi masyarakat kecil. Beberapa upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging yang dapat dilakukan adalah melalui deteksi mengenai kegiatan illegal logging, serta melakukan upaya preventif atau pencegahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan
artikel. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.